Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 23 November 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudari yang terkasih, hidup dan bertindak benar, jujur, serta disiplin, maupun berani memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan kedisiplinan masa kini sering harus menghadapi penguasa yang korup dan tidak jujur. Bahkan ada kemungkinan untuk disingkirkan atau dibunuh. Namun Yesus bersabda, "Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Kita dipanggil untuk setia dan bertahan pada jati diri kita masing-masing, panggilan maupun tugas pengutusan kita. Mungkin baik sebagai orang yang telah dibaptis dan pernah berjanji untuk hanya mengabdi Tuhan Allah saja, serta menolak semua godaan setan, kita hendaknya mawas diri sejauh mana kita setia pada janji baptis tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, mengabdi Tuhan Allah saja dalam hidup sehari-hari berarti senantiasa melakukan yang baik, apa yang baik dan benar, hidup jujur, setia, dan disiplin. Godaan atau rayuan untuk melanggar janji baptis pada masa kini memang cukup banyak, mengingat dan memperhatikan kemerosotan moral hampir di semua bidang kehidupan masih marak di sana-sini. Salah satu bentuk kemartiran adalah bertahan untuk setia dan taat pada janji, meskipun untuk itu harus menghadapi tantangan dan hambatan atau ada kemungkinan disingkirkan. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka yang bertahan dalam iman dan janji, meskipun untuk itu harus menderita secara fisik, akhirnya sekarang hidup mulia dan damai sejahtera, meskipun tidak kaya akan harta benda atau uang. Yang penting atau utama adalah keselamatan jiwa. Saudara-saudari yang terkasih, segala derita, kesusahan secara normal tidak dicari, tidak didambakan oleh manusia yang normal. Kita merindukan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Namun, dalam kenyataan hidup malah kebalikannya yang sering kita alami. Kita menghindari kesusahan, namun tanpa kita undang derita itu datang dan selalu hadir dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kalau memang itu suatu keharusan, maka kita perlu mengambil sikap terhadapnya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk memanfaatkan kenyataan derita itu sebagai kesempatan untuk bersaksi. Kita ambil contoh misalnya, saya sedang berbicara penyakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Apa yang dapat dipersaksikan dalam derita itu? Bagaimana saya dapat bersaksi?
Pertama-tama dapat dikatakan bila saya sungguh berusaha dengan tabah menerima kenyataan itu dan tetap makan dan minum dengan gembira hati, termasuk obat serta pesan-pesan yang dianjurkan dokter, maka pengalaman derita itu telah kumanfaatkan untuk apa? Untuk memberi kesaksian bahwa hidup itu sungguh berharga. Dan kesaksian itu ditujukan untuk hidup orang lain yang kiranya juga jauh lebih berharga dan mulia. Karena begitu berharga, saudara-saudara yang terkasih, maka harus kita pelihara dengan baik, entah bagaimanapun kondisinya, atau sesingkat apapun menurut pengetahuan para ahli. Lalu kita juga memberi kesaksian bahwa hidup itu ada di tangan Tuhan. Artinya, walau dokter mengatakan bahwa penyakit kita tidak dapat disembuhkan dan mungkin sudah divonis beberapa bulan lagi, begitulah menurut apa yang dia tahu, tetapi dengan sikap kita tadi, kita memberi kesaksian bahwa hidup kita bukan di tangan siapapun, termasuk dokter yang paling ahli, tetapi di tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dan kesaksian seperti itu dapat kita miliki berdasarkan kepercayaan kita pada Yesus sendiri yang menderita dengan hebatnya di jalan salibnya bahkan sampai wafat. Bukan masalah suka tidak suka, ini kehendak Bapa, maka diterimanya dengan tulus. Tidak berontak, tidak bersungut-sungut, maka seperti kepala serdadu berkata, sungguh dia ini Anak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah aku kekuatan untuk mau bersaksi dalam hidup ini, bahwa dengan percaya kepadamu, aku dimampukan untuk menerima kehendak-Mu, walaupun harus dengan penderitaan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.